Kita lanjutkan lagi, kita sampai pada segmen perubahan cuaca di bumi. Langsung saja kita gas. Perubahan cuaca di bumi, tentu kalian pernah melihat perakiran cuaca kan ya. Nah, ada cuaca hujan, cuaca cerah dan macam-macam. Nah, semua cuaca itu terjadi di troposfer. Kita akan belajar sedikit tentang ini ya. Perubahan kondisi lingkungan tempat tinggal kalian merupakan salah satu contoh dari perubahan permukaan bumi kita yang terjadi dalam waktu yang cukup lama, membutuhkan waktu bertahun-tahun untuk mengubah kondisi lingkungan di sekitar tempat tinggal kita, ya kan? Nah, tahu kalian bahwa bumi tempat kita tinggal juga mengalami perubahan yang sangat cepat. Nah, ini perubahan cuaca, inilah perubahan yang sangat cepat ya. Salah satu contohnya adalah perubahan cuaca. Apa itu cuaca? Nah, penting ya definisi. Secara sederhana, cuaca adalah keadaan udara di atmosfer pada waktu dan tempat tertentu. Waktunya tertentu, tempatnya tertentu. Ini penting ya. Sifatnya tidak menentu dan berubah-ubah. Cuaca di tempat Pak Ali tinggal saat ini di Kediri akan beda dengan kalian mungkin yang di Surabaya, atau mungkin kalian yang di Tulungagung atau di Jakarta, beda. Sesama tempat aja, sama-sama Surabaya ya, di Rungkut ya, sama di Kenjeran gitu ya, mungkin sudah beda cuacanya. Jadi cuaca itu tempatnya tertentu, waktunya juga tertentu. Sama-sama di satu tempat ya, misalnya di Jakarta Timur misalnya, atau di Monas gitu aja ya. Cuaca di Monas pagi dan sore sudah beda di tempat yang sama padahal. Nah, contohnya saat kalian berada di sekolah ya, terjadi hujan, tetapi pada saat yang bersamaan tidak terjadi hujan di rumah kalian, padahal nggak terlalu jauh rumah dari sekolah. Nah, kadang-kadang Pak Ali malah melihat batas hujan ya. Jadi di sini nggak hujan, di situ sudah hujan. Jadi memang itulah cuaca ya. Waktunya terbatas ya, tempatnya juga terbatas. Seperti itu ya kata kuncinya. Nah, hujan sebagai salah satu peristiwa alam yang merupakan bagian dari siklus air. Apa itu siklus air? Hujan itu salah satu siklus air, tapi apa itu siklus air? Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus ya. Jadi dari permukaan bumi ke atmosfer, jatuh ke permukaan bumi lagi, kadang-kadang masuk ke bumi ya. Terus ini adalah siklus air. Dari permukaan bumi ke udara, dari udara ke permukaan bumi lagi, seperti itu ya. Kalau Pak Ali bilang udara itu artinya atmosfer ya, dari permukaan bumi ke atmosfer, dari atmosfer ke permukaan bumi lagi. Siklus. Untuk lebih memahami apa itu siklus air, kalian dapat mempelajari pada gambar berikut ini. Perhatikan, ini adalah siklus air ya. Kita mulai saja dari nomor 1 ya. Air yang berada di daratan, di permukaan ya, permukaan manapun, dalam maupun di tanah maupun di laut ya, ini akan mengalami penguapan. Sebenarnya sudah mengalami penguapan, tetapi agar kita bercerita siklusnya itu enak ya, air yang berada di daratan, di permukaan maupun di dalam tanah akan bergerak menuju ke lautan. Jadi sungai itu akan mengalir menuju laut ya, gitu ya. Kemudian bagian yang kedua ini, cahaya matahari menyinari lautan akan membuat air yang berada di permukaan laut berubah wujud menjadi uap ya. Ini namanya penguapan atau evaporasi. Nah, gitu ya. Air akan berkumpul di atmosfer, mengalami kondensasi dan membentuk awan. Jadi sebenarnya penguapan itu sejak di sini sudah terjadi penguapan. Jadi kita bernapas mengeluarkan uap, tanaman-tanaman itu mengeluarkan uap. Jadi penguapan itu sudah ada sejak di sini. Jangan dikira di sini tidak ada penguapan. Tapi biar kita itu siklusnya kelihatan membentuk sebuah lingkaran, anggap saja yang menguap di sini, gitu ya. Nah, penguapan ini kita sebut juga evaporasi. Ya. Kemudian ya, setelah evaporasi atau penguapan ya, air akan berkumpul di atmosfer di sini, mengalami kondensasi membentuk awan. Di sini mengalami kondensasi. Lihat ya. Kita lanjutkan.
Angin akan membawa awan terbang ya berkumpul dengan awan lainnya. Dan di sini akan bergeser airnya terbang ke sini. Air awannya ya. Kemudian awan yang mengandung banyak uap air akan mengalami presipitasi ya, presipitasi. Atau dalam istilah lain yang lebih sering kita kenal sebagai hujan ya, hujan. Nah, nanti air hujan akan meresap ke dalam tanah, keluar dalam bentuk mata air. Mata air akan mengalir lagi ya lewat sungai-sungai menuju laut terus. Ini namanya siklus, membentuk sebuah kayak perputaran, kayak lingkaran gitu ya. Nah, itulah yang kita sebut sebagai siklus. Clear ya? Nah, di sini air hujan yang jatuh ke permukaan bumi akan mengalir ke sungai, danau, dan diserap oleh tanah. Ya, karena ini pentingnya tanah itu ada rongga-rongganya. Kalau tanahnya di beton seperti gambar seperti ini, air nggak bisa meresap. Ini akan mengganggu prosesnya. Ini di aspal ya. Jadi akan proses penyerapan air itu penting. Makanya tanah itu dikasih resapan, dikasih pori-pori. Ya, kita menyebutnya sebagai biopori. Penting ya. Makanya kalau ada lubang-lubang ya di sini itu ada, atau kalau nggak ada bikin sendiri. Ya, penting sekali itu biopori. Selanjutnya air akan bergerak lagi mengikuti siklus air tahapan nomor 1 ya. Selain hujan yang merupakan bagian dari siklus air, cuaca di suatu daerah juga dipengaruhi oleh angin dan temperatur udara ya. Angin itu ada siklus tahunan juga ya. Nanti akan kita pelajari bagaimana cuaca di daerah kalian akhir-akhir ini. Nah, saat video ini dibuat ini adalah bulan Oktober ya. Nah, ini ada masa peralihan dari kemarau menjadi penghujan. Sudah mulai ada hujan ya di daerah-daerah tertentu. Kadang-kadang peralihan ini bisa maju bisa mundur ya. Kadang-kadang September sudah mulai hujan, kadang-kadang November baru hujan, tidak mesti ya. Tapi pada umumnya ini kalau Oktober seperti ini sudah mulai masa pancaroba, kita menyebutnya seperti itu ya. Oke. Kosakata baru, awan. Kumpulan butiran uap air yang berada di lapisan atmosfer tertentu ya. Titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan atau kondensasi, perubahan uap air menjadi benda cair ya. Di sini ya. Awan itu kumpulan butiran air yang berada di lapisan tertentu ya. Ada hujan adalah titik-titik air yang berjatuhan dari udara karena proses pendinginan, kondensasi, perubahan uap air menjadi benda cair ya. Jadi kondensasi terus hujan. Oke, itu istilah-istilah yang mungkin baru buat kalian. Alat dan bahan. Nah, ini kita akan bikin hujan di dalam toples. Kita bisa mensimulasikan hujan di dalam toples. Alat dan bahannya yang pertama adalah toples tentu saja ya, atau gelas ukuran kecil yang transparan ya. Disarankan berbahan kaca ya. Kalau plastik nanti kena panas bisa meleleh ya. 2, air panas bersuhu sekitar 90 sampai 100 derajat Celcius. Kalau kalian usahakan kalau ada orang dewasa minta bantuan ya, karena ini panas bisa melukai ya. Yang ketiga, es batu sebanyak 100 gram ya, ngambil di kulkas sana atau kalau tidak beli di warung. Wadah yang dapat menutup toples dan menampung es batu. Nah, itu ayamnya Pak Ali, dengeran deh. Oke. Langkah percobaan. Yang pertama, tuangkan air panas kerucuk yang sudah mendidih ke dalam toples atau gelas sehingga sepertiga bagian ya. Kemudian berikan tanda ya pada ketinggian, tanda di sini pada ketinggian permukaan air pada dinding toples gelas kaca bagian luar menggunakan spidol ya. Kemudian letakkan es batu di dalam wadah atau wadahnya ditaruh di atas. Oke. Nah, ini simpan wadah berisi es batu di atas untuk mendinginkan. Ya, ini kita ibaratkan es batunya sebagai awan. Ya. Di sini adalah sebagai lautnya. Laut. Nanti di sini ada kayak penguapan. Terus ini
es batu ini akan untuk mendinginkan. Kalau mendingin nanti terjadi pengembunan dan bentuk awan, ya. Habis itu setelah awan nanti akan terjadi hujan. Mungkin enggak hujan yang kayak ya, airnya akan menetes lewat sini gitu ya. Lewat gelasnya di sini. Simpanlah wadah berisi es batu, toples gelas kaca, ya. Kemudian amati dinding toples gelas kaca, apakah muncul bintik-bintik air. Nanti begitu didinginkan, di sini akan muncul bintik-bintik air. Inilah mensimulasikan hujan. Bintik-bintik air ini kan akan melorot ke bawah, akan menambah penuhnya air di sini, ya. Jadi airnya akan naik karena ada air hujan tadi ya. Tadinya yang berisi uap air, ya. Uap air ini karena dingin di sini akan mengembun, setelah mengembun akan turun sebagai hujan. Nah, inilah bagaimana cara kita membuat hujan di dalam toples. Oke. Nah, perhatikan apakah volume air bertambah setelah 5 menit bandingkan dengan sebelumnya. Ya. Nah, kalau bisa toplesnya yang model memanjang seperti itu ya, biar perubahan air itu kelihatan. Oke. Kita lanjutkan, lakukan diskusi bersama teman kalian untuk menjawab pertanyaan berikut ya. Oke, kita mulai dari nomor 1. Apakah uap air di dalam toples akan menghilang? Di sini akan ada uap air ya. Uap air ini akan menghilang. Sebenarnya tidak menghilang juga ya. Dia itu berubah wujud ya. Jadi dijawab iya gitu aja ya. Uap air berubah menjadi embun. Nanti di sini akan mengembun. Ya, mungkin di daerah sini juga akan ada embunnya karena dingin. Ya, air akan terbentuk titik-titik air di sini ya, mengembun. Ya, kemudian menurut kalian kemana perginya uap air yang sebelumnya berada di dalam toples? Yang tadinya di sini uap air karena ini kan air panas ya. Ya, kemana perginya? Uap air akan mengembun akibat pengaruh suhu dingin dari es. Di sini kan dingin, karena dingin air akan mengembun di sini. Ya, hal yang sama terjadi saat uap air berada pada ketinggian tertentu saat suhu udara di atas dingin. Semakin ke atas kan semakin dingin. Nanti awan mengembun, air akan mengembun membentuk awan. Ya, makanya warnanya akan gelap gitu ya. Nah, di sini mengembun. Di sini kita bayangkan ini seperti awan. Ya, nah ini adalah awan nanti. Mengapa bisa terjadi perubahan volume air setelah toples didiamkan selama 5 menit? Karena di sini akan mengembun membentuk tetesan-tetesan air. Airnya akan netes nanti. Ya, airnya akan netes ke sini. Jadi di sini akan naik nanti. Airnya naik sedikit gitu ya. Oke. Karena uap air mengembun akan menetes. Konsepnya seperti hujan. Jadi nanti terjadi tetes-tetes air kayak hujan. Ya. Oke. Kira-kira apa yang akan terjadi jika air di dalam toples dipanaskan kembali? Jika dipanaskan kembali akan kembali menguap, ya. Jadi embun kembali menjadi uap. Jadi di sini akan netes, embun-embun yang ada di sini kalau dipanaskan ya menjadi uap lagi karena suhunya panas. Misalnya es ini diambil diganti air panas gitu ya, dia akan menguap lagi. Seperti itu. Ya, kita sampai mana ini? Apa yang sudah aku pelajari ya, bumi kita senantiasa mengalami perubahan, baik hidrosfernya ya, jadi lapisan airnya, lapisan tanahnya juga mengalami perubahan, lapisan udaranya juga mengalami perubahan ya, litosfer, hidrosfer dan atmosfernya akan selalu ada perubahan. Perubahan ini bisa disebabkan oleh proses alam atau manusia. Nah, semakin kesini ya sekarang ini perubahan yang disebabkan manusia itu semakin banyak. Nah, kabar buruknya ke perubahannya itu bukan perubahan ke arah positif, ke arah negatif. Nah, ini harus kita waspadai. Kemudian perubahan kondisi bumi dapat disebabkan oleh kondisi alam maupun perbuatan manusia ya, barusan kita bahas. Oke, cuaca di sekitar kita dapat berubah-ubah karena definisi dari cuaca sendiri adalah keadaan udara ya dalam waktu tertentu dan tempat tertentu. Itulah cuaca. Apa itu cuaca? Kondisi udara dalam waktu dan tempat tertentu. Oke ya, gitu. Siklus air adalah proses perpindahan air di permukaan bumi ke atmosfer yang terjadi secara terus-menerus dari bumi ke atmosfer, dari atmosfer ke bumi lagi terus gitu. Namanya siklus.
Nah, ini adalah akhir dari video ini. Kita akan ketemu lagi di video berikutnya. Thank you for watching. Jangan lupa ya, yang belum subscribe silahkan subscribe ya, biar selalu bisa update. Nyalakan juga loncengnya ya. Thank you.